Maaf Pak, mikrofonnya belum nyala. Baik, terima kasih Mas Misbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya mohon izin share screen ya. Gimana caranya share screen ya? Oke. Dah tayang ya Mas ya? Iya Pak, sudah kelihatan. Baik, Bapak Ibu sekalian, pertama saya menyampaikan terima kasih pada Ibu Sekretaris Direktorat Jenderal GTK, Ibu Profesor Nunuk Suryani, MPD, yang telah memberikan arahan dan membuka kegiatan pada pagi hari ini. Satu hal yang sangat membahagiakan bahwa kembali Direktorat Jenderal GTK hadir untuk memberikan pelayanan pada Bapak Ibu guru semuanya, dan menjadi terasa sangat istimewa pada pagi hari ini kami bisa kumpul dengan teman-teman dari Dinas Pendidikan Provinsi, dari Dinas Kabupaten Kota seluruh Indonesia. Dan ini semuanya kita lakukan untuk membantu bagaimana agar guru-guru kita di tengah situasi pandemi COVID-19 ini terus berupaya untuk meningkatkan kemampuan, kompetensinya, sehingga capaian hasil belajar anak-anak kita itu bisa kita tingkatkan secara optimal. Baik, Bapak Ibu sekalian, dalam waktu 20 menit ke depan, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal penting yang berkaitan dengan kegiatan atau program guru belajar ini. Tentu kita harus melakukan refleksi diri, kilas balik terhadap situasi layanan pendidikan kita, khususnya di dalam masa pandemi COVID-19 ini, yang tantangannya sungguh sangat tidak sederhana. Ya, UNESCO merilis 90% populasi siswa di seluruh dunia, 1,3 miliar, itu harus dipaksa untuk melakukan belajar dari rumah. Kemudian Kemendikbud sendiri juga menyatakan 96,6% siswa belajar dari rumah, karena memang persoalan kesehatan dan keselamatan itu penting. Jangan sampai kemudian satuan pendidikan kita itu menjadi epicentrum dari penyebaran COVID-19. Kemudian catatan tantangan kita berikutnya adalah yang terkait dengan metode belajar. 86,6% siswa di Indonesia, baik yang tinggal di daerah 3T maupun yang tidak, mereka melakukan belajar dari rumah dengan banyak mengerjakan tugas dari guru. Sedangkan pembelajaran yang interaktif yang bisa dilakukan hanya 38,8%. Tentu ini satu kondisi yang harus bisa kita tangani bersama. Nah, kemudian 53,5% guru kesulitan dalam manajemen kelas yang harus juga kita bantu solusinya, karena kalau tidak akan sangat mengganggu pada capaian hasil belajar. 49,24% guru kesulitan melakukan asesmen, 48,45% guru punya kesulitan dalam menggunakan teknologi pembelajaran. Nah, saya kira metode belajar ini yang kemudian banyak mendapat porsi penting untuk segera kita berikan solusi. Tantangan operasional pengeluaran biaya paket internet dan guru juga tinggi, dan alhamdulillah Kemdikbud sudah mengalokasikan 7,2 triliun untuk bantuan internet, layanan internet, kemudian 89,1% orang tua yang sudah terlibat diri dalam pendampingan belajar saat anak-anak belajar dari rumah. Nah, hal-hal yang telah dilakukan oleh Ditjen GTK diantaranya adalah dengan pada bulan April
membuat portal guru berbagi dan alhamdulillah mendapat sambutan yang sangat baik dari para guru kita. Di antaranya ada 41 juta pengguna, 151.000 pengguna aktif, ada hampir 24.000 RPP telah diunggah, kemudian 10 juta lebih ada unduhan RPP dan 54.000 menyukainya. Ada 3.000 lebih artikel refleksi dan tidak kurang dari 400 aksi kolaborasi yang telah dilakukan dalam rangka untuk melakukan pelatihan-pelatihan. Nah, melihat kenyataan ini memberikan satu dorongan dan spirit bahwa sesungguhnya guru-guru kita ketika kita siapkan akses teknologi yang aksesibel buat mereka, ternyata guru-guru kita juga bisa memanfaatkan secara optimal. Kemudian di bulan Juli kemarin juga kita lakukan 1 bulan seri webinar dan alhamdulillah juga responnya sangat bagus. Ya, lebih dari 1 juta guru-guru kita mengikuti webinar dalam kanal YouTube dan puluhan ribu dalam Zoom. Nah, ini memberikan sinyal kepada kita bahwa sesungguhnya guru-guru kita itu sangat haus untuk terus bisa meningkatkan kompetensinya. Nah, berangkat dari 2 pengalaman itulah, maka kemudian kami di Dijen GTK membuka layanan baru ya dalam rangka untuk peningkatan kompetensi para guru kita dengan program guru belajar, khususnya terkait dengan masa pandemi COVID-19 ini. Kenapa ini menjadi penting? Ini adalah coba kita sinergikan dengan kebijakan Mas Menteri yang telah melakukan penyederhanaan kurikulum dengan menetapkan kurikulum berbasis kompetensi dasar esensial. Nah, sehingga memang materi-materi yang kami sajikan di dalam program guru belajar ini, satu adalah dalam rangka untuk menjawab tantangan metode belajar para guru yang dihadapi selama masa pandemi COVID dengan program bimbingan teknis, dan kemudian yang terkait dengan kurikulum penyederhanaan, maka kami layani dengan tahapan pendidikan dan pelatihan. Nanti di belakang akan saya jelaskan. Nah, guru belajar ini adalah kita lakukan dalam rangka dengan tujuan untuk terwujudnya peningkatan kemampuan guru dalam merancang pembelajaran, ya, khususnya dalam jarak jauh dan penyederhanaan beban kurikulum, kemudian memberikan peningkatan kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran jarak jauh yang melibatkan murid, kemudian peningkatan kemampuan guru dalam melakukan asesmen pembelajaran jarak jauh yang berdampak pada kualitas pembelajaran, dan yang keempat adalah peningkatan kemampuan guru dalam menggunakan teknologi untuk pembelajaran jarak jauh secara aktif. Nah, kami menyusun skema dari pelatihan dengan program guru belajar ini dalam 4 tahapan. Tahap 1 adalah orientasi program dengan tujuan untuk menjelaskan tujuan dan manfaat program, memahami alur dan penggunaan learning management system untuk guru belajar, dan kemudian masuk ke tahapan yang kedua adalah bimbingan teknis yang tujuannya adalah untuk mempelajari konsep kunci dalam melakukan pembelajaran jarak jauh. Nah, setelah guru menyelesaikan dan bisa memenuhi passing grade dalam tahapan bimbingan teknis, maka guru nanti akan masuk pada tahapan berikutnya yaitu pendidikan dan pelatihan. Nah, tujuan dalam tahapan ini adalah untuk menyaksikan webinar untuk mendapatkan inspirasi pembelajaran jarak jauh, untuk merancang dan menerapkan pembelajaran jarak jauh, dan merefleksikan praktek pembelajaran jarak jauh. Dan nanti setelah menyelesaikan tahapan diklat ini, maka sebagai program tindak lanjutnya, guru melakukan pengimbasan dengan mengajak dan mendampingi guru lain untuk
mengikuti program guru belajar. Sehingga nanti akan semakin banyak dengan keikutsertaan Bapak Ibu sekalian dalam program guru belajar ini untuk di masa-masa yang akan datang. Nah, ada yang menjadi kekhasan dari program guru belajar ini. Yang pertama adalah lebih fleksibel. Jadi Bapak dan Ibu dalam mengikuti bimbingan teknis ini, itu silahkan menyesuaikan waktu-waktu luang yang Bapak Ibu punya. Bisa di pagi hari, bisa di siang hari, bahkan di malam hari sekalipun, Bapak Ibu bisa mengikuti bimbingan teknis. Kemudian yang kedua lebih mudah, karena melalui learning management system, Bapak Ibu sudah dibimbing tahapan-tahapan yang harus dilakukan secara berjenjang. Kemudian yang ketiga lebih menantang karena memang kita ingin Bapak dan Ibu terus meningkat kompetensinya sehingga kita berikan contoh-contoh kasus yang menantang kepada Bapak dan Ibu guru untuk mencari solusi jawabannya. Dan kemudian yang keempat adalah lebih kolaboratif karena Bapak dan guru bisa belajar bersama dengan guru yang lain, bisa berdiskusi, bisa membuat proyek bersama untuk menyelesaikan tugas-tugas yang ada di dalam guru belajar. Artinya Bapak dan Ibu, portal guru belajar ini akan memberikan kesempatan dan peluang kepada Bapak Ibu semuanya untuk silahkan berpacu dengan waktu dan kemampuan Bapak dan Ibu untuk bisa menyelesaikan modul-modul yang sudah kita siapkan dalam portal guru belajar ini. Dan ini tahap karena baru diluncurkan hari Selasa kemarin, dan ini akan terus kita perkaya, dan paling tidak sekarang Bapak dan Ibu sudah bisa mengikuti bimbingan teknis dengan 6 modul yang sudah kami siapkan, nanti selepas mengikuti orientasi. Dan di tahapan berikutnya nanti ketika di diklat, kami sudah siapkan untuk Bapak dan Ibu bisa mengikuti pendidikan dengan melihat mata pelajaran dan jenjang pendidikan yang Bapak Ibu ampu di dalam sekolah. Nah, inilah Bapak dan Ibu beberapa hal yang menjadi catatan penting dari program guru belajar ini, karena kita sedang menuju kepada perubahan mindset kita untuk bisa menggunakan budaya inovasi dalam rangka kita memberikan pelayanan kepada anak-anak. Nah, ini dengan budaya inovasi itulah maka kita ingin adanya kekokohan pada diri kita, sikap mental kita untuk nyaman dengan ketidaknyamanan ya. Pandemik ini jangan terlalu diratapi, tapi bagaimana kemudian ini bisa menjadi tantangan bagi kita semuanya untuk bisa menjadi lebih maju. Kemudian yang kedua, tumbuhkan sikap pembelajar, yaitu kemampuan untuk belajar dan terus belajar. Dan yang ketiga, orientasikan semua yang kita kerjakan ini kepada murid, karena memang end-to-end dari layanan pendidikan kita adalah murid. Semuanya harus terukur dengan meningkatnya capaian hasil belajar anak kita. Kemudian yang keempat adalah adopsi teknologi dalam inovasi pembelajaran kita. Nah, saya ingin mengakhiri paparan saya ini dengan permohonan. Satu, saya mohon kepada teman-teman Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten dan Bapak Ibu guru yang hadir pada kesempatan kali ini, silahkan atau mohon program guru belajar ini diikuti dengan baik penjelasannya nanti, kemudian sampaikan kepada guru yang lain untuk bisa dimanfaatkan sebagai sarana bagi peningkatan kompetensi Bapak Ibu guru kita. Dan ini akan terus kita perkaya dengan konten-konten yang baru. Kemudian yang kedua, kami sedang menyiapkan sebuah sistem bahwa kegiatan ataupun aktivitas di dalam guru belajar ini, kalau Bapak dan Ibu sudah menyelesaikan satu modul, kemudian Bapak dan Ibu
bisa menyelesaikan post testnya dengan passing grade minimal yang kami tetapkan, maka Bapak dan Ibu akan sampai pada tahapan untuk berhak mendapatkan penghargaan, yaitu berupa sertifikat. Dan kami di Tata Kelola GTK sedang menyiapkan skema agar sertifikat yang kami terbitkan melalui program guru belajar ini terintegrasi langsung dengan sistem penilaian angka kredit. Nah, sehingga dengan demikian, maka guru-guru yang mengikuti pelatihan dan menyelesaikan program guru belajar dengan baik ini, maka secara langsung angka kreditnya akan terakui di dalam sistem PAK kita. Nah, inilah upaya-upaya yang kami lakukan untuk membuat semakin mudah dan terintegrasi dengan program-program yang sedang kita kembangkan. Saya kira itu Pak Misbah, beberapa hal yang kami dapatkan. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu, mudah-mudahan kehadiran guru belajar ini semakin menambah khasanah pengetahuan kita, semakin memudahkan upaya dan tanggung jawab kita untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum. Dan saya sampaikan ucapan terima kasih pada Mas Buki yang sebagai tim ahlinya dari program guru belajar ini, dan juga sudah berkenan untuk nanti bersapa langsung dengan Bapak Ibu sekalian, dan juga ke Mas Bondan Prakoso yang sudah menggawangi bagian dari aplikasi, dan ini sungguh satu hal yang sangat luar biasa, dan Mas Bondan juga hadir bersama Bapak Ibu sekalian, sehingga mudah-mudahan segala yang masih kita pikirkan, yang kita pertanyakan nanti bisa kita temukan jawabannya di sini. Terima kasih Mas Misbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.